Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang budaya yang ada di seluruh Nusantara. Jadi sejak zaman dahulu itu budaya Nusantara itu sudah terkenal dengan tata caranya yang adiluhung ya. Jadi terkenal ke mancanegara, tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia seperti itu ya. Jadi kita itu harus bangga ya, seperti itu. Contohnya salah satu aja ya, kita punya gamelan. Gamelan itu terkenal dibuat di Pulau Sunda dan Pulau Jawa dan juga Pulau Jawi dengan ciri khas masing-masing. Contohnya yang ada di Bali dengan ciri khasnya yang untuk mengimbangi sebuah tarian-tarian yang energik, yang cepat seperti itu, dan juga di Jawa dengan gaya yang suara gamelannya itu cenderung ke lemah lembut seperti, dan juga Sunda seperti itu. Jadi bangsa Nusantara itu adalah bangsa yang besar. Jadi di era zaman dulu aja, di era-era di zaman kerajaan-kerajaan dulu yang ada di Nusantara itu Indonesia atau Nusantara itu sudah bisa membuat gamelan itu dengan bahan besi ditempa sampai sedemikian rupa indahnya dan bisa menghasilkan dengan nada-nada yang berbeda. Itu di luar negeri itu belum bisa. Itu hanya yang ada di Indonesia. Gamelan itu cuma ada di Indonesia. Mungkin kalau zaman sekarang orang-orang luar negeri itu bisa membuat gamelan seperti itu dengan alat-alat zaman modern zaman sekarang ya. Tapi di Jawa itu pembuatan gamelan itu masih ditempa dengan alat manual seperti itu ya. Jadi kita itu harus bangga. Jadi nenek moyang kita dulu itu sebuah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang pintar, tidak yang banyak dikatakan orang kalau zaman dulu itu orang-orang Nusantara itu adalah orang-orang bodoh, tidak seperti itu ya. Jadi orang-orang Nusantara di zaman dulu itu sudah orang-orang pintar. Jadi buktinya aja banyak sekali. Contohnya Kerajaan Sriwijaya yang begitu megahnya sampai sekarang mungkin sudah masih ada ya peninggalan-peninggalan sejak situsnya seperti itu, seperti kerajaan yang ada di Majapahit. Sisa-sisanya mungkin situs-situsnya masih ada dan kita bisa melihat kemegahannya walaupun hanya tinggal sisa-sisa seperti itu, seperti kerajaan yang ada di Bali dan kerajaan yang ada di seluruh Nusantara seperti itu. Jadi kita itu harus bangga, membanggakan diri sendiri, jangan membanggakan budaya orang lain seperti itu ya. Jadi orang-orang zaman sekarang itu sebagian besar masih yang menganggap bahwa budaya Nusantara itu adalah budaya yang ketinggalan. Jadi tidak seperti itu ya, budaya Nusantara itu adalah budaya yang adiluhung, tidak ketinggalan ya. Jadi yang ketinggalan itu adalah budaya yang ada di luar sana seperti itu ya. Jadi kita sebagai generasi muda ya, jadi kita tidak boleh patah semangat untuk mengingatkan kepada generasi-generasi muda yang akan datang ya, supaya kita mencintai budaya sendiri ya. Seperti di Jawa itu masih mempertahankan, kalau masalah kesenian tidak usah diragukan lagi. Di Jawa, di seluruh Nusantara itu masih mempertahankan ya. Contohnya di tempat saya ada di Kabupaten Ponorogo juga mempertahankan kesenian dari warisan nenek leluhur dari Ponorogo dulu, seperti contohnya Reog Ponorogo. Dan yang dari Kediri juga masih mempertahankan kesenian-kesenian tersebut. Contohnya kesenian jaranan, seperti itu masih dipertahankan ya. Walaupun akan menimbulkan pro kontra sebagian orang yang menganggap kesenian-kesenian itu adalah kesenian-kesenian yang akan mengundang setan dan lain-lainnya, itu tidak usah dihiraukan ya. Jadi suatu saat nanti di seluruh dunia itu ya, itu akan mempromosikan budaya sendiri-sendiri. Itu di Nusantara, di Indonesia itu akan bersaing ketat ya. Tolong diingat, Indonesia akan bersaing ketat tentang budaya Nusantara atau budayanya sendiri-sendiri. Kita harus mempertahankan seperti itu ya. Contohnya yang adanya di Pulau Dewata Bali atau terkenal dengan Pulau Seribu Pura. Jadi beberapa minggu yang lalu saya pernah mengupload tentang video temanku kualat ketika membuang sesaji-sesaji dan juga pernah mengambil uang sesaji yang ada di salah satu pura di Bali, dan di kemudian hari dia
seperti orang kesurupan, kesakitan, tangannya lemes, tangannya itu lemes seperti orangnya sudah seperti orang kerasukan. Itu memang benar adanya seperti itu. Jadi dimanapun tempatnya berada, di situ kita tanah dipijak, kita harus menghormati adat budaya setempat yang ada, seperti itu ya. Di Bali itu sudah bagus mempertahankan budayanya sejak dulu. Di Jawa juga sudah mulai bangkit dengan jati dirinya sendiri. Jadi memperhatikan itu budaya Jawi atau budaya yang adiluhung itu mulai bangkit ya. Seperti kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu sudah bisa ditulis di kolom KTP ya, seperti itu. Bisa ditulis di kolom KTP. Jadi kemarin saya sempat jajak pendapat sesama teman ketika nongkrong di warkop lah, ibaratnya seperti itu. Saya bercerita bahwa di Indonesia itu bisa menulis agama kepercayaan ya. Kalau di Jawa agama budi ya, agama budi seperti itu sudah ditulis, bisa ditulis, dicantumkan di KTP, asalkan sudah berani atau sudah mentalnya kuat. Karena agama kepercayaan yang ada di Pulau Jawa itu dianggap ada seperti minoritas karena jumlah pengikutnya masih sedikit. Jadi itu tergantung keberanian dulur-dulur semua, tinggal berani atau sudah mantap dengan keyakinannya sendiri ya. Jadi sebenarnya penganut kepercayaan yang ada di Jawa itu menurut saya pribadi, menurut pengamatan saya, ketika saya itu juga orangnya tidak hanya diam di rumah ya. Saya itu juga orangnya tidak diam di rumah seperti teman-teman saya. Saya itu jalan-jalan keliling kemana-mana. Jadi ibaratnya saya itu sesuatu yang belum pernah saya datangi, saya ingin mendatanginya. Tujuan saya bukan untuk membanding-bandingkan. Saya itu mencari sesuatu ya, mencari sesuatu seperti apakah budaya yang contohnya seperti di Dieng, seperti apakah budaya yang ada di Tengger, seperti itu ya. Seperti apa budaya yang ada di Kabupaten Semarang, seperti apa budaya yang ada di Boyolali, contohnya seperti itu. Jadi selama pengamatan saya menilai atau meyakini secara pribadi saya bahwa penganut kepercayaan contohnya seperti budi pekerti atau kapitayan tersebut itu masih banyak banget. Cuman tidak mau menampakkan diri atau masih malu-malu karena dianggap sebagian orang karena minoritas. Sebenarnya banyak banget, cuman malu ya, seperti itu ya. Contohnya seperti kita ngambil contoh di daerah Kabupaten Ponorogo aja ya, cuman kan tidak kelihatan seperti itu. Contohnya saya pernah mengupload tentang video Hindu Jawa yang ada di Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya masih ada penganutnya, cuman beberapa kakak aja, tidak sampai ratusan seperti itu, tapi tidak mau menampakkan diri ke tempat publik ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa menampakkan di tempat publik. Jadi kita itu sebagai orang Jawa atau orang Jawa yang punya budaya yang adiluhung, kita akan menerima apapun agamanya. Jadi di Jawa itu semua agama itu ditampung sebenarnya. Tergantung. Jadi sebenarnya semua agama itu saya meyakini tujuannya baik. Cuman kadang-kadang ada beberapa kelompok yang menyalahgunakan seperti itu. Jadi akhirnya agama-agama tersebut akan terkesan radikal. Saya kembali lagi tentang kepercayaan budi yang ada di Jawa itu sudah bisa ditulis di kolom KTP ya. Menurut pendapat saya sebenarnya banyak sekali para penganut-penganut itu yang ada di Jawa. Mungkin sudah jutaan yang ada di Jawa. Saya meyakini itu karena ibaratnya saya itu sudah berkeliling ya, berkeliling sambil mengamati. Seperti kalau menurut data kependudukan yang ada di Indonesia itu, kalau jumlah, saya kemarin menonton salah satu channel YouTube ya, saya itu ketika salah satu dalam acara ulang tahun ya, ulang tahun organisasi itu mengatakan bahwa orang penganut budi atau kepercayaan yang ada di Jawa itu sekitar 700-an orang ya, sudah masuk 700-an orang, dan itu terus bertambah terus ya. Dan saya meyakini itu akan terus bertambah ya. Jadi sebenarnya orang-orang Jawa itu sejak dulu sudah punya kepercayaan, meyakini kepercayaan lokal itu ya, secara sejatinya ya. Secara sejatinya, saya itu juga sudah bertanya ke sana kemari.
Tidak hanya tanya kepada orang-orang modern atau orang-orang sepuh, kadang-kadang orang yang sudah dianggap paranormal, tidak hanya seperti itu. Saya juga bertanya kepada pengamat-pengamat budaya, pengamat-pengamat politik, ya seperti itu. Saya tanya seperti itu, apakah perkembangan seperti kepercayaan yang ada di Jawa itu akan berkembang pesat? Ya jawabannya iya, itu akan terus berkembang pesat. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur, ya itu jangan menyesal untuk memasukkan kolom di KTP. Itu tidak usah malu dan tidak usah gengsi seperti itu ya. Jangan malu dan jangan minder ya seperti itu. Kadang-kadang karena jumlahnya sedikit, jadi akan merasa minder ya seperti itu. Itu kelemahan, sebuah kelemahan yang harus dihilangkan. Jangan seperti itu ya. Biarpun orang mengatakan apa aja, yang penting diam seperti itu, tidak usah ditanggapi, ya akan hilang, akan bosan sendiri seperti itu. Karena mempertahankan sebuah budaya atau tata cara dari peninggalan zaman dulu itu memang berat ya, seperti itu. Kita akan, kalau zaman dulu kepercayaan itu akan melawan orang-orang yang membawa agama dari luar Indonesia atau luar Nusantara. Tapi sekarang kita akan memperjuangkan budaya seperti itu ya, buat para penggiat kepercayaan dan lainnya, itu akan melawan orang-orangnya sendiri. Contohnya kecil melawan dengan akan berselisih pendapat dengan keluarga, tetangga dan lain-lain. Itu sudah hal biasa seperti itu menurut saya. Jadi saya itu sebenarnya juga punya teman, ceritanya ya, dia itu mau masuk ke agama kepercayaan ya, dia bercerita, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya dan dari mana asalnya, tapi dia itu malu dengan tetangga-tetangganya seperti itu ya, seperti itu, akan malu seperti itu. Jadi saya berharap kepada para penggiat kepercayaan itu kalau bisa diadakan, kalau di Muslim seperti pengajian, walaupun tempatnya kecil sesuatu itu nanti, atau membuat grup di media-media sosial, nanti akan orang-orang itu akan terkumpul di situ dan juga akan mengikuti arahan panduan-panduan atau istilahnya kata-kata penyejuk hati ya, seperti itu, untuk saling kuat menguatkan lah, contohnya seperti itu. Jadi semoga aja orang Pulau Jawa dan juga pulau-pulau lainnya juga tidak akan terpengaruh dengan budaya barat seperti itu yang akan menghancurkan etika atau adat istiadat yang kita pertahankan selama ini. Cukup sekian konten saya, semoga konten saya ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan ya tidak apa-apa ya, kita di sini tuh cuman, saya itu suka cuma sekedar sharing lah seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah menyinggung perasaan panjenengan semua ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.